Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini saya ingin bagikan judul khotbahnya adalah intimacy with Holy Spirit. Sebenarnya ini fellowship juga sama. Intimacy, kata fellowship, koinonia, itu juga sama dengan intimacy, saudaraku. Itu diambil dari 2 Korintus 13. Itu ayatnya ke-14, saudaraku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara perhatikan di sini. Kita semua butuh yang namanya kasih karunia Allah. Kasih daripada Allah. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus itu berkaitan erat dengan persekutuan kita. Keintiman kita dengan Roh Kudus. Hari ini saudaraku, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita alami? Kalau saudara dan saya, kita semua belajar untuk dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan tuh apa sih artinya? Intim dengan Roh Kudus. Coba katakan sama-sama dengan saya, saudaraku. Intim dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Intim dengan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Itu kata persekutuan di sini juga, saudaraku. Itu ada yang terjemahkan dengan kata travel. Travel itu jadi kita berjalan kemanapun. Saudara, Roh Kudus yang pimpin. Roh Kudus yang dorong. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kasih Bapa, saudara, di dalam kasih itu tergandung di mana apa, saudara? Semua janji Bapa, segala berkat daripada Bapa, ya kan? Lalu dialirkan lewat apa? Kasih karunia Yesus Kristus. Jadi pentingnya di sini, saudara, kedalaman hubungan dengan Roh Kudus. Nah, sekarang saudaraku, apa yang terjadi? Saya catat yang pertama. Kalau kita dekat intim sama Roh Kudus adalah ini akan membuat kita menjadi kenyang. Katakan kenyang. Kenyang. Kenyang itu puas gitu, saudaraku. Dengan segala yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Kalau bicara kenyang dengan segala yang baik, saya percaya intinya begini. Kalau kita punya persekutuan dengan Roh Kudus, hidup kita tuh bahagia. Hidup kita tuh lebih tenang. Yang percaya katakan amin. Nah, lihat di sini Mazmur 65 ayat yang keempat. Yuk kita lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh untuk mendekat, untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Coba saudara gini, lihat kata-katanya saudara. Kata berbahagialah orang yang dipilih. Kalau dipilih itu jadi artinya apa saudara? Ya enggak semua orang. Karena yang berbahagia adalah orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Di sini katakan disuruh mendekat. Mendekat untuk apa? Untuk diam di pelataran Tuhan. Jadi artinya gini, kadang-kadang kan kita nih capek ngajakin orang supaya dekat sama Tuhan. Ajak ke gereja, ajak doa, ikut menara doa. Mungkin sudah ajak. Kayaknya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Mending masuk kuping kiri, masih ada nyantel di pikiran, masih dipikirin. Jadi kita mulai mengerti sekarang, kitanya harus sabar. Ajak terus, karena kalau enggak dipilih, ya enggak bisa. Jadi kalau saudara bisa nikmati hadirat Tuhan hari ini, saudara bisa intim punya persekutuan dengan Roh Kudus, berbahagialah. Kenapa? Kita dipilih. Apa yang terjadi saudaraku? Kalau kita bisa dipilih untuk mendekat diam dilarang, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Maksudnya apa? Kenyang dengan segala. Kok bisa? Kaitannya apa bisa kenyang? Kalau dekat sama Tuhan, kok bisa kenyang dengan segala yang baik? Karena kalau orang yang dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan apa? Kuasanya. Kan kalau di dalam hadirat Allah, di situ ada kuasa. Kisah 1 ayat 8. Katakan apa? Kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan kita tahu Roh Kudus turun atas kita? Waktu kita rasakan hadirat Tuhan. Nah, di dalam kuasa Allah inilah, saudara, apa yang terjadi? Takut berubah jadi tenang. Gelisah jadi tenang. Khawatir jadi tenang. Katakan amin. Damai sejahtera turun. Di dalam kuasa ini, saudara yang sakit sembuh. Di mana ada hadirat Allah, di situ akan ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk memulihkan.
Kuasa Allah. Kuasa Allah ini yang akan melakukan apa? Mujizat. Ini yang bikin kita kenyang. Katakan amin. Di dalam hadirat Allah bukan cuma ada kuasa. Di situ ada apa? Hikmat Allah. Karena Alkitab mengatakan Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kita butuh kuasa untuk mujizat. Kita butuh hikmat untuk mengelola supaya tetap hidup dalam mujizat. Katakan amin. Itu kalau kita intim dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus, saya suka ada dalam hadirat Tuhan. Tanda seorang punya persekutuan dengan Roh Kudus, intim Roh Kudus apa? Di sini tuh tetap hatinya penuh dengan apa? Damai, sejahtera. Penuh dengan sukacita. Kalau kita punya kuasa dan hikmat, otomatis dong kita punya kemampuan untuk apa saudara? Menyelesaikan masalah. Ya kan saudara? Dengan adanya kuasa dan hikmat, saudara bisa kerja, bisa dagang, berkarir dengan baik. Apa yang terjadi? Saudara punya kekuasaan, punya pengaruh, saudara bisa punya uang, punya apa segala macam. Selesaikan masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, apa yang terjadi? Kita akan dapat apa? Favor. Kita dapat perkenan. Kalau orang berkenan sebagai karena udah diselesaikan masalahnya, apa yang terjadi? Tuhan akan berikan kita apa saudaraku? Kita kenyang dengan segala baik. Ya entah itu yang rohaninya kebenaran, entah itu kesehatan, entah itu hubungan jadi baik, entah itu berkat keuangan. Katakan amin saudaraku. Nah ini jadi pentingnya intim punya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua ibu bapak, kita ini akan mendapatkan pernyataan roh. Pernyataan roh itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kasih pernyataan saudaraku sehingga kita bisa ngerti apa yang selama ini kita nggak ketahui. Karena saudara punya persekutuan dengan Roh Kudus, kita mulai, oh itu loh, oh iya ya, ini namanya pewahyuan. Pewahyuan tuh disingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, dibukakan. Ulangan 29 ayat 29, di sini saudara dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, bagi Tuhan Allah kita atau milik Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan itulah yang menjadi apa? Milik kita atau bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saya mau nanya sama saudara, siapa yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi itu? Roh Kudus. Kalau kita intim punya persekutuan dengan Roh Kudus akan menyatakan segala sesuatu yang tersembunyi itu. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau bergaul erat dengan siapa? Roh Kudus. Mau punya persekutuan dengan Roh Kudus. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan apa? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya apa saudara sini? Jadi segala sesuatu yang tersembunyi itu memang disediakan Allah untuk siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan orang yang apa? Orang yang punya persekutuan dengan apa? Roh Kudus. Kalau kita punya persekutuan dengan Roh Kudus akan menyatakan. Menyatakan apa? Pewahyuan. Menyatakan apa? Janji Allah. Menyatakan apa saudara? Nubuatan. Dia nyatakan satu pengertian kepada kita. Dia nyatakan apa? Lewat penglihatan kepada kita. Dia nyatakan lewat mimpi kepada kita. Dia nyatakan waktu saudara baca Alkitab, kata-kata itu jadi hidup buat saudara. Itulah artinya Roh menyatakan pada saudara. Ketika Roh menyatakan pada saudara, muncul yang namanya iman di hati kita. Untuk percaya bahwa apa yang dinyatakan Allah itu aku percaya kok. Aku percaya ini bisa terjadi. Maka hal itu akan terjadi buat kita. Kalau Roh menyatakan itu sampai ke dalam hati ini, dalamnya kita. Nyelidiki yang tersembunyi dari Allah dan diri Allah. Roh juga bisa masuk situ. Mazmur 25 ayat 14 saya tambahin lagi nih ayat ini saudara. Di sini katakan apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya apa saudara? Diberitahukannya kepada siapa? Kepada mereka yang bergaul karib dengan Dia. Makanya ya di masa pandemik, masa sesulit apapun saudara, kata kuncinya adalah
bagaimana kita mau ambil keputusan. Keputusan apa kita ambil? Ya saudara dekat dengan dia, Roh Kudus. Bukan cuma sekedar doa nyanyi. Saudara dengan firman ini saudara dapat pengertian. Oh, kalau aku dipenuhi Roh Kudus, aku berdoa, memuji, menyembah, penuh Roh Kudus, masuk hadirat Allah. Di situ aku berdoa, aku akan minta kuasa Allah. Karena di situ ada kuasa Allah, aku akan doa, Tuhan berikan saya kuasa-Mu. Kuasa apa? Untuk kesembuhan kah? Untuk terobosan keuangan kah? Untuk pemulihan hubungan kah? Untuk supaya seluruh keluarga aku bisa diselamatkan. Kuasa itu apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Supaya banyak orang lewat saya diselamatkan orang-orang. Kita minta kuasa. Oh, kita udah tahu. Yang kedua, oh di dalam hadirat itu ada hikmat. Pengertian. Jadi, oh harusnya gini-gini loh. Oh tadi harusnya ngomongnya gak gitu tuh. Gini. Itu di hadirat Tuhan. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua, saudara kalau kita udah biasa suka renung diem, nanti di roh itu saudara kita biarkan, ya kan? Dia kan kasih tahu kepikiran yang nyelidik sampai hati. Contoh, oleh sebab Musa mendapatkan pernyataan roh dan pewahyuan dari Tuhan, maka laut Teberau itu bisa kering, dikeringkan dan dipakai untuk jalan keselamatan bagi bangsa Israel dari kejaran Firaun dan tentara. Oleh karena Yosua, dia dapatkan apa saudaraku? Pernyataan iman dan pewahyuan dari Tuhan. Yang tadinya pintu-pintu daripada Yeriko itu tertutup karena bagi Israel. Apa yang terjadi saudara? Bukan cuma pintunya terbuka, seluruh tembok yang di dalamnya ada pintu itu roboh. Oleh sebab Yosua mendapat pernyataan roh dan pewahyuan firman, maka Yeriko sebuah kota yang temboknya, rajanya, tentaranya yang kuda kuat, dengan mudah ditaklukkan oleh Yosua. Saya kasih contoh lagi tentang perempuan pendaraan. Bagaimana kalau Tuhan memulihkan seseorang, dia pemulihannya secara seutuhnya, rohaninya, jasmaninya, sosialnya, keuangannya. Ini contoh yang lengkap sekali. Karena dia dapat pewahyuan saudaraku tentang Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa? Dijamah kau sembuh. Karena Yesus yang ku jamah jubahnya adalah Yesus yang penuh kasih, yang mengasihi aku, yang punya kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Alkitab katakan saudaraku, bahwa Yesus ketika dia tahu ada kuasa yang keluar dalam tubuh dia, dia tanya siapa yang jamah saya? Perempuan ini cerita saya. Dia bilang, hai anakku, dipanggil anak ini. Imanmu telah menyembuhkan kamu dan menyelamatkan kamu. Dia bukan cuma disembuhkan, tapi juga diselamatkan. Ini pewahyuan ini dahsyat sekali. Roh Kudus yang membukakan. Roh Kudus yang kasih pengertian, yang menerangi. Mungkin orang gak lihat, tapi kita bisa lihat kalau Roh Kudus menyatakan itu buat kita. Sama-sama penjahat. Di sebelah kiri dan kanan Yesus. Sama-sama awalnya dia lihat Yesus sebagai ya sama dengan dia. Di kitab Matius 22 mencaci maki Yesus, menghujat Yesus. Tapi di kitab Lukas saudara, beberapa menit kemudian saya percaya Roh Kudus itu bekerja. Dia buka pikirannya, dia buka hati si penjahat itu. Si penjahat ini didapatkan apa? Pernyataan roh, pewahyuan. Dia disingkapkan suatu, wah ini bukan orang biasa. Ini tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan saya. Dia bukan penjahat. Lalu dia berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Penjahat yang dihukum karena kejahatannya, beberapa jam lagi dia akan mati untuk menerima hukuman kekal dari Allah karena kejahatannya. Tetapi karena dia mendapatkan pewahyuan, Roh Kudus singkapkan itu kepada dia. Alkitab katakan saudara, penjahat itu pada saat itu juga ia bersama-sama dengan Yesus di mana? Di sorga. Pewahyuan kuat sekali, luar biasa. Dan itu datang dari siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Saudara punya pengalaman gak? Saudara tahu ada orang istilahnya menjahati saudara, menyerang saudara dengan kuasa gelap. Tiba-tiba di rumah saudara, saudara lihat ada barang yang aneh. Ditanam satu barang yang aneh. Atau mungkin di kantor saudara ada sesuatu yang aneh. Dan saudara merasa seperti kau susah tidur dan lain sebagainya. Pernah gak saudara ngalami seperti serangan seperti itu? Kalau saudara ngalamin itu, saudara mungkin tanya sama saya,
Pak Sabta pernah gak ngalamin itu? Saya akan jawab, pernah saudara. Tanya sering gak? Ya sering. Orang ngelempar barang apa segala macam misalnya kan ke rumah. Pas dicek, oh ini apa? Lihat saudaraku, ketika kita ngalamin ini, Roh Kudus tuh ajarin saya. Ini Roh Kudus yang nyatakan. Dia nyatakannya itu apa saudara? Yesaya 54 ayat 17. Dia kasih ayat ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan apa? Kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini saudara keluar. Lalu firman ini saya ucapkan. Lalu saya mulai perkataan itu. Lalu setelah itu saya berdoa, saya serahkan. Tuhan, saya serahkan Tuhan. Bahwa barang ini kepada Tuhan. Bahwa barang ini bukan berasal dari Tuhan. Saya serahkan supaya Tuhan sendiri yang mematahkan segala kuasa atas barang itu. Dan saya tidak mau pikirkan tentang barang itu. Dan saya tidak tahu siapa yang kirim barang itu. Tapi saya mau minta kepada Tuhan, Engkau berkati orang ini. Lindungi dia. Pelihara dia, selamatkan dia Tuhan. Saya tidak mau pikirkan lagi, tidak mau bahas lagi. Saudara, disitulah letak kemenangan. Itu Roh Kudus yang ajar. Musuh, setan maunya apa? Ketika kita lihat ada barang, seperti itu saudara. Kita mulai lihat, kita mulai tunjukin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Lalu kita diskusikan 1 menit. 1 jam kita diskusikan nih. Kita mulai olah pikiran kita. Kita mulai pikirkan lagi, kita ucapkan lagi. Kita mulai pikirkan lagi, ucapkan lagi. Kita mulai cari-cari siapa. Lalu kita mulai flashback siapa yang benci sama saya. Siapa yang jahat sama saya. Itu proses apa? Merenungkan. Meditation itu. Apapun yang direnungkan. Bahkan sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Lalu masuk ke dalam alam bawah sadar. Maka hal itu akan terjadi. Kita bisa buka pintu buat iblis. Kalau kita merenungkan perbuatan dia. Barang itu sehebat apapun yang ngirim dukunnya. Kalau kita tidak, kita langsung serahkan itu kuasanya kepada Yesus untuk dibatalkan. Lalu kita mulai perkatakan firman Tuhan. Lalu kita berdoa minta kuasa darah Yesus melindungi kita. Dan kita melihat perlindunganku datangnya dari Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Maka barang itu hanya jadi sampah belaka. Ketika saudara mulai memikirkan, merenungkan, mengucapkan ulang-ulang tentang kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Alangkah dahsyatnya dia ya. Divonis sama dokter 6 bulan lagi meninggal. Tetapi rupanya 2 bulan sembuh total. Saudara mulai bicarakan itu terus. Bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu saudara mulai berkata, betul loh oleh biru Yesus. Ya kan dia disembuhkan. Dan memang Yesus. Terus saudara perkatakan, pikirkan perbuatan. Apa yang terjadi? Alam bawah saudara-saudara menangkap sinyal. Batin bawah saudara-saudara menangkap sinyal. Ada kuasa kesembuhan di badan saudara. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa. Kuasa ini akan bekerja. Mujizat akan terjadi. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara bisa melihat itu orang utang sekeliling pinggang. Sudah mulai tenggelam. Namanya jelek di mana-mana di kota ini. Nggak bisa percaya lagi. Tapi ketika dia bertobat terima Yesus. Keluar dari penjara karena dia nipu orang sana sini. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia mulai kerja dari hal yang kecil untuk kecil. Lalu pelan-pelan dia mulai bayar utang-utang dia. Orang itu mulai dibayar. Dan sekarang dia jadi berkat buat gerejanya. Saudara pikirkan itu orang itu. Bagaimana karya Tuhan. Dengar baik saudaraku. Saudara boleh nangkep arti ayat-ayat yang berkata. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Aku datang supaya kamu punya hidup. Mau menyediakan segala kelimpahan. Saudara di badan saudara masuk dalam ini. Oh. Kalau Tuhan tolong orang ini dan firman itu bekerja buat orang ini. Firman yang sama akan bekerja buat saya. Katakan amin. Ini yang terjadi saudara. Orang sudah mau gugat cerai. Sudah taruh di pengadilan. Gugatan cerai tiba-tiba dapat mimpi. Seperti minum berubah air jadi anggur. Si ibu ini. Minum. Setelah dia minum.
air jadi anggur. Tiba-tiba, saudara, dia begitu kangen sama suami yang dia ceraikan itu, yang sedang dalam proses gugat cerai. Saudaraku, yang dia kerja Roh Kudus. Lalu tiba-tiba kok bisa pagi-pagi itu, sudah lama gak ketemu suaminya ini, kan udah pisah. Suaminya bisa datang ke rumah dia, ke rumah yang dia tinggal nih, kasih mie aloy. Kalau saudara Pelembang tahu lah mie aloy itu. Kasih mie aloy. Tatapan muka, lihat muka suaminya seperti ABG jatuh cinta. Gemeteran saudaraku. Akhirnya apa? Rumah tangganya dipulihkan, proses gugatannya dibatalkan. Rumah tangganya dipulihkan kembali. Itu karya siapa? Roh Kudus. Kalau ini kita renungan terus, kita pikirkan terus, itu semua karya Roh Kudus. Dia nyatakan itu. Oleh karena itu pentingnya kobarkan api Roh Kudus dalam diri saudara. Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Terus berlaku setia dan taat sama dia. Pada saat Roh Kudus menyatakan hal yang tersembunyi, menyatakan firman Allah, menyatakan sesuatu yang buat hati saudara berdetak, maka janji Tuhan itu akan digenapi dan menjadi milik saudara. Yang ketiga, kita akan melihat, kalau kita intim dengan Roh Kudus, kita akan melihat segala perkara yang terjadi dalam hidup kita menurut sudut pandang Tuhan. Kemarin kita udah berapa hari yang lalu kita bahas tentang kita harus bisa melihat perspektif atau sudut pandang, ya kan, dari Tuhan. Kalau kita, yaitu apa? Ya kayak Paulus tuh tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana kesudahannya. Kalau kita intim, suka masuk hadirat, ini perlu didoakan supaya aku bisa punya sudut pandang, ngelihat kejadian ini, ngalami peristiwa seperti ini, ngalami perkara dan masalah seperti ini, pergumulan seperti ini, ngadepin orang sulit seperti ini. Coba kita berdoa dalam hadirat. Tuhan, kalau Tuhan ngelihatnya tuh gimana? Kalau Tuhan jadi saya tuh responnya gimana? Makanya kan Paulus, dia bisa lihat dari sudut pandang Tuhan. Makanya dia tuliskan Roma 8 ayat 28. Apa saudara? Kita tahu sekarang. Tahu karena dari sudut pandang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita adalah orang yang mengasihi Dia. Orang mengasihi pasti orang yang punya persekutuan, orang yang mau hidup sesuai dengan panggilan Dia. Pasti dia akan diberikan sama Tuhan. Ini loh gini. Tadi waktu saya renung ayat ini, lalu Tuhan tuh kasih saya pengertian tentang 3 prinsip kehidupan seperti kartu domino, efek domino. Saya bilang 3 prinsip kehidupan seperti efek domino, kayak kertas domino, gitu. Ini tuh nggak bisa lari. 3 prinsip ini. Pertama gini saudara, saya pakai istilah gini, keadaan-keadaan yang berbalik menentang kita. Maksudnya ini pergumulan nih, kok nggak sesuai dengan harapan kita. Keadaan atau orang-orang yang berbalik menentang kita akan memaksa kita untuk apa saudara? Bergantung pada Tuhan. Kalau dulu kan tenang, kita punya duit. Oh tenang, kita punya orang ini, kita punya ini. Tapi kalau sudah megap-megap karena COVID-19, contoh. Saudara, kalau sudah megap-megap, ini kan ada kesaksian yang sudah megap-megap. Napasnya satu-satu. Ya duit udah gak bisa tolong. Punya teman jenderal bintang berapapun, gak bisa tolong. Betul saudara. Kau dengar kesaksian sahabat kami, anaknya itu cerita, kemarin juga live di Instastory dan lain sebagainya. Yang saya lihat, aduh, ini masa kadang-kadang kita di perhadapan seperti itu. Ada keadaan-keadaan dalam hidup kita yang memaksa kita, saudaraku, untuk bergantung sama Tuhan. Bahkan itu pasti semua orang akan ngalamin. Yaitu saudara, kalau enggak, di ujung napas kita, itu harus ke Tuhan. Tuhannya harus benar untuk nyembahnya. Yesus, biarlah ada tadi kata-kata Revi Jakaria, saya dapetin videonya, saya posting di Instagram saya.
Ditanya, kalau kamu ketemu Tuhan, kira-kira kamu mau ngomong apa sama Tuhan tuh? Dia bilang, enggak, aku gak mau ngomong apa-apa sama Tuhan. Justru aku mau denger omongan Tuhan loh. Omongan apa yang saya mau denger? Well done. Bukan well done steak ya, bukan ini. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia bilang, saya mau di ujung itu, saya tidak mengalami yang namanya intimidasi, ketakutan gitu. Karena kenal dengan Allahnya siapa. Yang dipercaya, Allah yang mengasihi. Jadi ada satu dalam hidup manusia pasti. Ada keadaan-keadaan yang memaksa kita harus bergantung sama dia. Entah di tengah perjalanan hidup atau di ujung hidup. Yang kedua, keadaan-keadaan yang memaksa kita bergantung sama Tuhan mengajarkan kita pada apa? Kesabaran. Sabar. Sabar itu adalah kandungan dari apa? Kasih Allah, agape. Kandungan kasih adalah sabar. Karena nanti yang bawa kita naik ke surga itu bukan lagi iman, bukan lagi pengharapan, tapi apa? Kasih yang kita akan bawa sampai surga. Iman kita tinggal. Kalau Tuhan datang, dia mau temui kita ada iman. Tapi setelah itu dia diangkat, iman kita tinggal. Pengharapan sudah gak berharap, karena semua sudah digenapi kalau sudah di surga. Katakan amin saudara. Jadi pada waktu orang bergantung sama Tuhan, dia sedang diajar tentang apa? Arti kesabaran. Sabar kepada orang, sabar kepada keadaan, sabar kepada diri sendiri, sabar kepada janji Tuhan. Keadaan-keadaan yang memaksa kita, yang mengajar kita sabar, menjadikan kita menjadi orang yang apa? Bijaksana, penuh hikmat. Saya mau bilang, menjadikan kita menjadi orang yang apa? Tahan uji. Bijaksana tuh, saya pakai kata Islam bijaksana lah. Tapi sebenarnya tahan uji. Ini barang bisa launching dan terjual. Kami beli, kita beli. Karena ini sudah lolos tes QC. Tahan uji. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa ngerti ada Allah yang turut bekerja. Ada Allah yang punya peranan. Ada Allah yang mau campur tangan. Roh Kudus yang beri kita pengertian itu. Katakan amin. Kemarin saya dengerin satu live Dr. Teresia Monica tentang plasma darah daripada orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Saudara, ya kan, yang sudah swab test segala macam, sudah lewatin proses itu, sudah positif, ini kan jadi negatif, lalu darahnya diambil, saudara, diambil ditransfusi, lalu nanti dikasih kepada orang yang kritis dan megap-megap, yang di ICU dan yang megap-megap. Itu sembuh kan, itu asma. Dia cerita tentang segala macam. Saya nangkep ada kata-kata dia yang jadi berkat buat saya gini. Di dalam tubuh manusia ini dia bilang ciptaan Tuhan. Itu ada yang namanya kalau kita keserang dengan virus, maka itu ada yang namanya antibody yang disebut sebagai seperti pasukan. Kalau pasukan, ini pasukan reaksi cepat. Ini Kopassus, reaksi cepat. Jadi yang bikin kita langsung demam. Tapi jumlahnya sedikit. Ya, jumlah pasukan khusus kan sedikit. Kalau pasukan khusus tidak bisa menaklukkan si musuh ini yang namanya virus, maka si musuh kan terus ada di sini nih di badan kita, dia bilang. Keluar yang namanya pasukan yang berikutnya, yang lebih besar, yang lebih banyak. Itu pasukan-pasukan seperti pasukan cavalry, yang ada tanknya, ada segala macam, yang jumlahnya banyak. Itu kostratnya istilahnya kalau kita. Yang lebih banyak sekali, dia datang, saudaraku, untuk memerangi itu. Nah, itu namanya antibodi yang kedua. Nah, ini yang dibutuhkan. Kalau seandainya dia bisa menang ngelawan virus. Nah, antibodi yang kedua ini, pasukan ini, dia bilang IgG ya. Kan? Itu diambil, ininya dikasih kepada orang yang sakit. Jadi saya mulai nangkap ya. Poinnya apa sih dari cerita itu? Gini saudara.
Kalau kita ngalami sesuatu keadaan-keadaan yang menentang kita, ngalami masalah, ngalami luka-luka dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Kalau kita sembuh, pakai tuh yang namanya antibodi kita. Sumbangkan antibodi kita ini kepada orang lain. Pasti untuk menyembuhkan orang lain. Jadi itu memang udah dari reaksi badan. Itu untuk nolong. Kalau saudara jatuh, pernah jatuh dalam narkoba dan Tuhan pulihkan. Ada maksud Tuhan. Saudara pulihkan orang-orang yang jatuh dalam narkoba. Saudara yang pernah jatuh dalam bisnis, rugi habis, masuk penjara sampai ke bawah. Sekarang Tuhan pulihkan saudara. Itu tujuannya apa? Tuhan mau saudara bisa ngajar orang yang jatuh, bantu orang yang jatuh, kuatkan orang yang jatuh. Katakan amin. Kalau kita menjadi orang yang paling berdosa, seperti kata Paulus bilang, aku paling berdosa, paling berdosa. Tapi aku diampuni, aku dipercaya. Aku akan beritakan kepada orang berdosa, ada Allah yang mengasihi dia. Supaya dia menerima pengampunan seperti saya. Dan juga dia diangkat hidupnya. Katakan amin. Jadi Roh Kudus ini yang bikin kita punya perspektif. Oh, saya dibikin susah, saya bisa sakit. Kayak cerita, ya kan, saya dikirimin barang yang aneh. Tadi saya pernah ngalamin. Kalau ini kan, tujuan untuk apa? Supaya saya bisa mengajar. Memang pada waktu saya dikirimin barang itu reaksinya memang ada. Adanya apa? Kami nggak bisa tidur sampai pagi. Nggak bisa tidur. Dan segala macam suasananya. Tapi setelah kami dapatkan terapinya, saudara, dari Roh Kudus, doa serahkan yang tadi saya ceritakan, segala macam kami lepas, ini berguna untuk banyak orang. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini semua peranan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus saya bisa. Saudara pernah difitnah, saudara pernah ditipu orang yang paling saudara percayai, saudara sayangi orang ini. Saudara ingin saudara orang ini, supaya dia tipu, dia habiskan saudara sampai terkapar-kapar. Ketika Tuhan pulihkan saudara, wow, kalau saudara kasih nasihat, kasih kekuatan kepada orang-orang yang ditipu sampai terkapar-kapar seperti saudara. Saudara mengalami COVID-19, saudara mengalami yang namanya kanker, tapi Tuhan sembuhkan. Kalau saudara bicara sama orang-orang yang sedang berjuang dengan kanker, saya yakin orang kanker itu, urapan saudara lebih kuat untuk menguatkan yang sedang sakit kanker. Itulah kenapa kau Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Sekucur tubuhnya penuh luka. Ketika luka itu sembuh, Alkitab katakan oleh bilur Yesus semua jenis penyakit telah disembuhkan. Dia mengalami luka bukan cuma yang di luar, tapi luka di dalam, luka batin. Ditipu, dihina, dikhianati, diperlakukan tidak adil. Saudaraku, di sini dihancurkan, di dalam dihancurkan. Supaya apa? Kita yang amsyong, yang rusak di dalam, yang luka batin. Saudaraku, ketika kita datang kepada Yesus, dia bisa berikan kita kelegaan. Semua itu peranan Roh Kudus. Nah, sekarang saya akan tutup dengan kata-kata gini. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Roh Kudus? Karena gini ya saudara, keintiman dengan Roh Kudus itu gini. Saudara bisa gak ngomong sesuatu yang saudara gak bisa omong sama orang, tapi saudara bisa ngomong sama Tuhan. Dalam ini Roh Kudus. Saudara bisa buka sedetail-detailnya. Seluruh bagian dengan bersuara. Itu tanda saudara tuh nempel banget. Kita tiap hari berhubungan dengan banyak orang. Pada waktu sebelum COVID, kita ketemu 1-2, kita telepon sana sini siapa. Tetapi kita hanya mencurahkan isi hati kita hanya kepada orang yang kita percayai. Itu jumlahnya gak lebih dari 5 kadang-kadang. Orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Betul gak saudaraku? Jadi saudara tes kedekatan, tes keintiman dengan Tuhan. Coba saudara lihat. Apakah saudara bisa pernah curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Lebih banyak daripada kepada yang lain. Jadi seberapa dekatnya kita dengan Tuhan hari ini. Itu bisa diukur antara lain. 1,
Apakah kita bisa mendengarkan saat Tuhan berbicara? Makanya aneh kan kalau ada orang bilang, mana Tuhan bisa bicara? Hati-hati. Hati-hati. Saya berdoa supaya saudara bisa dengar ketika Tuhan berbicara sama saudara. Tuhan bicara lewat apa? Lewat Alkitab yang kita baca. Tuhan bisa bicara lewat khotbah saya hari ini. Tuhan bisa bicara lewat kejadian yang saudara sedang alami ini. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Tuhan bicara. Katakan amin. Saudara bisa dengar gak? Saudara bisa ngerti gak ini? Tuhan tuh lagi gini loh. Tuhan gini loh. Kuncinya bukan berapa banyak kita ngomong sama Tuhan yang membuat hidup kita berubah. Kuncinya adalah seberapa banyak firman atau perkataan yang kita bisa dengar dari Tuhan. Lalu kita bisa ucapkan lagi, kita simpan lagi, kita lakukan itu. Top. Itu kedekatan. Yang kedua, apakah kita mengenal hati Tuhan? Waktu dia berkata, kita ngerti hatinya. Kita ngerti ini perasaannya. Senang atau dia berduka. Pernah tercetus di hati, tapi belum terucap. Minggu yang lalu. Kayaknya menara doa online ini kita nggak tiap hari deh. Atau kita libur dulu. Stop dulu. Jenuh gak ya? Bosan gak ya? Efektif gak ya? Guna gak ya? Itu loh di hati saya. Baca terus di hati. Ya sudah, saya diam, saya doa aja. Saudara tahu gak? Beberapa hari yang lalu seorang pengerja, dia doa waktu hari Sabtu. Dia nyembah suami istri. Rupanya Tuhan menunjukkan diri. Tuhan bicara sama dia. Salah satunya adalah apa saudaraku? Tuhan bicara sama dia. Beritahu Sabta, aku senang dengan menara doa. Yang aku perintahkan dia tiap hari lakukan. Aku senang. Kenapa Tuhan senang? Karena dia ngajakin. Dia membawa orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan. Untuk memuji, menyembah dia. Meninggikan dia. Menikmati hadirat dia. Waktu dia cerita ini, yang kedua, yang berikutnya yang ngomong ini saudaraku. Ucapkan terima kasih ke Pak Sabta. Saya tuh langsung nangis loh. Dia ngomong, Tuhan siapa aku? Saya ini siapa? Tuhan mau terima kasih. Jadi saya melihatnya pribadi Yesus itu berada di Tuhan kita ini. Pribadi yang sopan, rendah hati. Karena kita bilang, siapa aku harus? Tuhan tuh mau terima kasih. Aku dia hamba yang ya pakai istilah Paulus paling berdosa, tapi dia mau terima kasih sama kita. Kalau Tuhan bilang terima kasih sama kita semua di sini. Nah ini saudaraku, bicara tentang apa? Kedekatan. Kadang-kadang saya ngomong sesuatu yang saya tahu hilang nih sukacita saya. Sukacita di sini hilang. Waktu saya ngomong, saya tahu Tuhan gak senang. Dia berduka. Kalau di sini hilang sukacita, yang di sana duka cita. Gara-gara omongan saya dan kelakuan saya. Nah itu yang namanya ukuran kedekatan intiman. Terus apakah kita bisa rasakan kehangatan hadiratnya? Kita berasa masuk, mudah masuk hadirat. Enggak, pikirannya enggak lari-lari gitu loh. Lari-lari kemana-mana. Dulu awal-awal saya Kristen saudaraku. Yang susah konsentrasi, pikiran mau kemana-mana. Tayangan-tayangan yang aneh-aneh sering keluar. Tapi makin dekat, makin bertumbuh, makin kamu arahkan pikiran. Makin dekat, makin gampang. Kita bisa rasakan itu. Nah, ketiga hal ini sangat ditentukan oleh apa? Maksudnya tiga ini, kita bisa dengar Tuhan omong, kita bisa kenal hati Tuhan. Dia senang, dia berduka. Atau kita bisa rasakan, itu karena tiga. Pertama apa saudara? Apakah kita mempunyai waktu untuk Tuhan? Apakah kita suka bicara dengan Tuhan? Apakah kita mempercayai Tuhan? 3T. Time, talk, trust. Kita bisa dekat sama Tuhan sepanjang kita menginginkan untuk dekat sama Tuhan. Kita memutuskan untuk dekat dengan Tuhan. Kita mendisiplin diri untuk mendekat kepada Tuhan.
Saya sudah selesai saudaraku. Saya berdoa. Mulai sekarang saudara kita mulai dekat dengan Tuhan. Keuntungannya apa? Kita akan kenyang dengan segala yang baik. Kita akan banyak dapatkan satu pengertian firman, pewahyuan baru. Yang ketiga, kita bisa lihat sudut pandang daripada Tuhan. Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja segala sesuatu untuk datang kebaikan buat kita.